Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maharani S. dari Prodi Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidrap Rapang dengan NIM 09105802222030. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu syirik dan bahaya syirik bagi manusia. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu apa itu syirik. Syirik menurut bahasa adalah kongsi, saham, andil, dan kerjasama. Sedangkan syirik menurut istilah adalah mengitikadkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perubahan takdir dan pengatur alam. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma atau nama-nama maupun sifatnya. Setelah kita mengerti apa itu syirik, kemudian ada pun 3 bentuk syirik. Yang pertama yaitu syirik di dalam al-uluhiyah atau meyakini Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syirik di dalam ar-rububiyah atau meyakini ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu menyamakan sesuatu atau seseorang dengan Allah dengan nama dan sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu syirik besar atau akbar. Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang dari agama Islam dan seseorang yang bersangkutan, jika meninggal dalam keadaan demikian, akan kekal di dalam neraka. Hakikatnya, syirik akbar adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memohon dan taat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada mayat, kuburan, jin, setan, serta keyakinan bahwa hal-hal tersebut dapat memberi bahaya dan mudharat kepadanya. Memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti meminta perlindungan kepada jin dan orang-orang yang sudah meninggal. Yang kedua yaitu syirik kecil, yaitu setiap ucapan atau perbuatan yang dinyatakan syirik oleh syara tetapi tidak mengeluarkan dari agama. Macam-macam syirik asgar itu, yang pertama syair atau nyata, berupa amalan seperti memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, jika ia meyakini bahwa benda-benda tersebut hanya sebagai sarana tertolak atau tertangkalnya bala. Yang kedua, khafi atau tersembunyi, syirik yang bersumber dari amalan hati berupa riya, sumiyah, dan lain-lain. Contohnya, yang pertama bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini suatu benda memiliki benda kekuatan gaib. Yang ketiga, menggantung azimat. Yang keempat, mantera. Yang kelima, sihir. Yang keenam, ramalan. Yang ketujuh, guna-guna. Dan yang terakhir yaitu dukun dan tenung. Dan adapun macam-macam syirik. Yang pertama yaitu syirik khauf atau takut. Yang kedua yaitu syirik dalam mahabbah atau kecintaan. Yang ketiga yaitu syirik hakimiyah. Yang keempat yaitu syirik tasharruf. Yang kelima yaitu syirik tawakal. Syirik khauf atau takut terbagi menjadi 3, dan begitupun juga syirik tawakal. 6. Syirik dalam berdoa. Yang ke-7 syirik dalam sifat Allah. Yang ke-8 syirik hulul. Yang ke-9 syirik niat dan maksud. Yang ke-10 syirik dalam ketaatan. Yang semuanya penjelasannya sudah saya paparkan di video ini. Silahkan disimak. Dan kemudian adapun bahaya syirik. Yang pertama yaitu syirik asgar atau syirik kecil. A. Merusak amalan yang tercampur dengan syirik asgar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu, yang terjemahannya Allah berfirman, "Aku tidak butuh sekutu-sekutu dari kalian. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan yang dia menyekutukanku padanya selain aku,
maka aku tinggalkan dia dan persekutuannya. Hadis riwayat Muslim, Kitab Az-Zuhud. B. Terkena ancaman dari dalil-dalil tentang syirik karena salaf menggunakan setiap dalil yang berkenaan dengan syirik akbar untuk syirik asghar. C. Termaksud dosa yang besar yang terbesar. Adapun bahaya syirik yang kedua yaitu syirik akbar atau syirik besar. A. Kezaliman terbesar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Quran Surat Al-Luqman ayat 13. B. Menghancurkan seluruh amal. Firman Allah Ta'ala yang berfirman, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalanmu dan benar-benar engkau termaksud orang yang rugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. C. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa selain itu atau syirik bagaimana yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa. Penyebab terjadinya syirik pada manusia yang pertama yaitu berlebih-lebih dalam memuji. Yang kedua, fanatik terhadap peninggalan nenek moyang walaupun itu batil dan menyelisihi. Yang ketiga, kejahilan dan kebodohan terhadap akidah yang benar. D. Rasa kagum dan mengagumkan. E. Percaya kepada hal-hal yang dapat diindra dan tidak percaya pada yang tidak dapat diindra. Keenam, hawa dan syahwat. Ketujuh, sombong untuk beribadah kepada Allah. Adapun tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik, yang pertama, tidak berlebihan dalam memuji. Yang kedua, beliau melarang kita melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan langganan menjadikan kubur beliau sebagai iyad atau tempat yang didatangi berulang-ulang. Yang ketiga, larangan bersifat menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Dan berakhirlah pemaparan materi saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.